Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia baru saja menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ya. Seorang mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi ya ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka pada kasus impor gula tersebut. Nah, tersangka lainnya adalah DS ya, ex Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Dan masih akan terus diungkap siapa saja yang terlibat. Menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti ya. Adapun yang tersangkut adalah TTL atau Tom Lembong sebagai mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi. Kedua, atas nama DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI ya. Begitu kata Qahar pada tadi malam, hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Nah teman-teman semuanya, sebelumnya Tom Lembong adalah Menteri Perdagangan Indonesia dari tanggal 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli tahun 2016 yang lalu. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM ya di periode pertama Presiden Joko Widodo. Ada segelintir orang yang kemudian dalam keadaan yang barangkali emosional atau apapun lah namanya, yang mengait-ngaitkan unsur politik dengan penangkapan atau penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula atas kebijakannya yang barangkali membuat kerugian kepada negara Republik Indonesia. Kemudian Kejaksaan Agung dengan tegas menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan atau impor gula. Nah, kini ujian bagi Kejagung tambah berat karena ada Menteri Perdagangan usai Tom Lembong dipecat oleh Presiden Jokowi banyak sekali melakukan impor gitu kan, impor garam, impor gula, impor segala macam, bahkan impor yang semestinya tidak dilakukan karena Indonesia sedang panen. Nah itu juga harus didalemin oleh Kejaksaan Agung sebagai bentuk ketegasan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nah minggu ini Indonesia seakan-akan udah mulai ketahuan banyak penyakit di dalamnya ya, koruptor-koruptor udah mulai banyak yang ketangkap basah, kemudian dijadikan tersangka. Bahkan ada salah satu kementerian yang baru 3 hari menjabat, 3-4 hari ya menjabat, kemudian bisa mentersangkakan orang dalam di kementerian itu sendiri. Kemudian ya akibat korupsi lah, korupsi jabatan dan lain sebagainya. Nah ini satu ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani dalam iktikadnya, dalam keinginannya untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa kader Gerindra kalau berani-berani melakukan tindak pidana korupsi akan dikejar hingga ke lubang semut ya. Nah itulah kira-kira pengantar dari kita untuk kemudian nanti kita berikan reaksi terhadap kejadian-kejadian korupsi yang hari ini marak terjadi dan sudah di awal ya menjelang 100 hari, masih jauh 100 hari nih. Baru 10 hari ya, katakan 10 hari 15 hari pertama Presiden Prabowo sudah sangat banyak sekali tokoh-tokoh dan pejabat-pejabat di kementerian-kementerian yang kemudian hari ini dijadikan tersangka karena kasus korupsi ketika mereka masih menjabat sebagai aparat lah ya di era Presiden Joko Widodo. Oke, kita lihat, simak bareng-bareng video berikut ini teman-teman semuanya. Gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri.
Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional. Pada bulan November sampai dengan Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya diimpor adalah gula kristal putih secara langsung, dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN. Bu Tipa juga luar biasa, terakhir banyak sekali ya, apalagi Pak Sedido 3 kali sehari. Kalau tulisan ya dokter, alhamdulillah rajin kita jadikan narasumber di Dewan Perwakilan Daerah, termasuk juga tulisan-tulisan banyak dari teman-teman ini. Bahkan sempat kami terbitkan dalam satu buku, himpunan tulisan dari kawan-kawan yang lain juga. Baik, saya kira saya ingin persilakan kepada siapa dulu yang akan menjadi juru bicara dalam audiensi ini. Nanti bebas, kita bisa gunakan waktu seluas-luasnya. Malam nanti memang ada acara di Taman Mini, ada Sumpah Pemuda, ya betul. Mantan Menteri Pemuda pasti dia hafal. Ya, Pak Marwan barangkali saya silakan, atau Pak Repli, ya silakan. Ya, terima kasih Pak Tamsil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pertama-tama terima kasih banyak kepada Pak Tamsil yang akhirnya kita bisa diterima hari ini untuk menyampaikan aspirasi, terutama setelah sekian lama. Harapannya sih belum pelantikan presiden, Pak. Tapi oke, terlambat nggak apa-apa. Yang penting nanti aspirasi ini bisa disampaikan dan bisa menggelinding lebih kencang lagi dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, insya Allah. Nah, jadi kami menyebut kelompok atau perkumpulan dari berbagai elemen masyarakat, ada aktivis, akademisi, ketua-ketua ormas dan sebagainya, dalam barisan rakyat untuk kedaulatan dan kemandirian bangsa, disingkat Barakemang. Nih, baru itu waktu itu ada serangan aparat atau preman ya ke Grand Kemang di Jakarta Selatan, Pak. Jadi kayaknya Bang Refli yang memberi nama ini terinspirasi dari serangan itu, Pak. Oke, jadi intinya sebetulnya kami menyampaikan paling utama itu terkait dengan masalah Fufufafa. Mungkin ada isu kedua soal yang terkait dengan presiden sebelumnya, tapi itu mungkin hal yang kedua lah.
Yang pertama lebih kepada masalah fufu-fafa, dan karena itu nanti yang diharapkan akan menyampaikan berbagai hal terkait dengan isu ini adalah pertama Bang Refli, kemudian nanti Mas Roy Suryo, Bu Tifa, dan setelah itu nanti saya kira akan banyak juga informasi atau aspirasi yang akan disampaikan oleh teman-teman lain yang kalau kami buat daftar, sebetulnya itu cukup banyak yang mendukung, lebih dari 70 orang. Lalu untuk hari ini kami usulkan sekitar 40 orang, tapi mungkin tidak datang semuanya. Tapi ada yang menggantikan. Tapi saya kira tidak akan bicara semua, Pak. Paling ya sekitar, paling banyak itu sekitar 10 orang. Nah, karena itu kami akan mempersilakan teman-teman. Pertama sekali saya kira dari Bang Refli. Kami silakan. Makasih Bang Marwan. Yang saya hormati, saya bilangnya Daeng, tapi kalau bilang puang saya itu, puang juga saya. Karena puang itu makomnya lebih tinggi ya. Puang Tamzil Lindrung, kemudian Pak Hakim, Pak siapa tadi? Lupa saya. Pak Seno ya, Pak Henok ya, dan Pak Sofian. Makasih banyak sudah diterima kami. Jadi pembagian tugasnya, saya mau bicara aspek hukum tata negaranya langsung saja, waktu tidak banyak. Jadi Puang Tamzil, sebenarnya dan bapak-bapak, ini sangat relevan kalau seandainya kita diterima sebelum pelantikan. Kalau setelah pelantikan, sebenarnya fungsi DPD-nya agak berkurang. Karena kita tadi berpikir DPD bagian dari MPR, seluruh anggota DPD adalah anggota MPR, dan kita berharap bahwa wakil presiden terpilih, saya selalu ingat Fufufafa, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik dengan 3 alasan. 1, alasan yang sifatnya konstitusional, dia sudah melakukan perbuatan tercela dengan Fufufafanya itu. Tercelanya tidak hanya 5 atau 10 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini, yaitu tidak mengakui, bahkan melakukan kebohongan publik. Ketika dibilang Fufufafa siapa? Takon sing duwe katanya. Tanya yang punya. Kan berarti dia tidak mengakui, padahal nanti Mas Roy akan sampaikan 99,9% from akun itu milik wakil presiden terpilih. Karena itu dia sudah memenuhi kualifikasi melakukan perbuatan tercela. Nah, nanti Dr. Tifa akan bicara mengenai soal pasal dalam konstitusi. Awalnya pasal dalam undang-undang. Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 169, yaitu soal kemampuan jasmani dan rohani untuk memimpin, menjadi presiden dan atau wakil presiden. Nanti Dr. Tifa akan mengatakan soal yang terkait dengan kemungkinan ada mental illness atau penyakit-penyakit rohani yang bisa dikualifikasikan sebagai hal yang